tuh rapat ke bawah gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh gerakan perawat tuh di dalam ruangan tadi. Jadi harus kelihatan tuh kakinya. Jadi dari bawah itu harus ada space yang terlihat tuh ada perawatnya. Karena kalau nggak kelihatan sampai ke bawah gordennya itu nggak kelihatan aktivitas di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian bila menggunakan tikar matras pijat, gorden menyentuh lantai tidak tingginya maksimal gordennya 150 maaf 1,5 meter ya. Siapkan file data klien itu udah jelas, siapkan peralatan pijat dan alat bantu pijat ya. Ya krimnya atau minyak pijat yang layak pakai dan tidak kadaluarsa itu jelas ya untuk keamanan. Baskom berisi air yang diberi larutan desinfektan atau waslap tisu basah, 2 handuk kecil dan alat bantu pijat yang tumpul atau sama sekali tidak tajam ya. Nah, ini persiapan yang harus disiapkan untuk level 3 ya. Nah, mungkin Anda kan sering ke salon tuh pasti bawa handuk gitu ya pada saat Anda ada alat minyak pijatnya ya, baby oilnya atau krimnya gitu ya. Nah, handuknya disiapkan 2, kemudian didesinfektan dulu area yang akan dilakukan tindakan akupresur ya. Jadi persiapan alatnya sederhana ya. Kemudian pemijat atau perawat ya mempersiapkan diri. Nah, jelas perawatnya harus bersih dan sopan ya 5S-nya. Bila mana berambut panjang maka rambut perawat itu harus diikat rapi, jangan terurai gitu ya. Jadi harus rapi gitu ya, membuat Anda itu bekerja dengan nyaman ya. Kemudian bila mana menggunakan kerudung juga harus kerudungnya jangan terurai-urai di depan dada gitu ya. Jadi masukkan ke dalam, jadi tidak mengganggu pada saat Anda bekerja. Pastikan bahwa tidak tercium bau badan yang tidak sedap, itu jelas ya. Kuku tidak boleh panjang ya, perawatnya mencuci tangan secara higienis ya. Nah, tentu prosedur apa namanya mencuci tangan sebelum dan sesudah itu sudah menjadi standar ya pada saat kita melakukan pemijatan atau tindakan ya. Kemudian pemijatan ini sudah masuk kepada tindakannya ya. Pertama pengkajian tadi ya. Terima klien dengan baik dan sopan, dengarkan keluhan atau permintaan klien dengan sopan dan penuh empati ya. Kemudian persiapkan klien ya setelah Anda melakukan anamnesa, setelah Anda melakukan pengkajian ya. Anda siapkan pasiennya, sampaikan kepada kliennya apa saja yang akan dilakukan. Berarti Anda harus melakukan inform consent ya. Pada bagian mana yang akan Anda lakukan tindakan akupresur, dampaknya apa, kemungkinan yang akan dialami oleh klien. Ini semua Anda jelaskan ya. Jadi ini artinya ketika Anda melakukan tindakan ya baik itu apalagi yang tindakan invasif ya, ini walaupun tidak invasif gitu ya, Anda tetap melakukan informed consent, mulai menjelaskan tindakan apa yang Anda lakukan, tujuannya untuk apa ya, kemudian di area mana akan dilakukan tindak penekanan nanti, efeknya apa gitu ya, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau pasiennya setuju, pasien harus menandatangani ya untuk aspek legalnya. Kemudian kalian dipersilakan untuk menempatkan tempat tidur atau kursi pijat ya sesuai posisi pemijatan yang nyaman. Jadi silakan nanti kalau semua pasiennya sudah setuju ya, Anda tempatkanlah pasien itu sesuai dengan kenyamanan pasien. Mau tidur, mau duduk ya, atau posisi miring itu disesuaikan dengan pasiennya. Kemudian langkah tindakannya, ya perawat hanya boleh menangani sesuai dengan kompetensi kerjanya atau permintaan klien tentang keluhannya. Jadi kata Ibu tadi, kalau misalnya level 2 ini hanya sifatnya memberikan relaksasi, ya tujuannya untuk relaksasi. Tapi untuk level yang lebih tinggi itu harus Anda serahkan kepada perawat yang lebih kompeten, yang sudah tersertifikasi ya bahwa secara kompetensi ya perawat itu sudah mampu menanganinya pada kasus-kasus tertentu
Ya misalnya pada pasien stroke atau pasien dengan hipertensi ya dan seterusnya ya. Kemudian bila mana diperlukan di luar kewenangan kompetensi kerjanya, perawat harus melakukan rujukan ke terapis lain atau puskesmas terdekat ya. Jadi tadi ya kalau misalnya Anda sudah lakukan pengkajian, setelah itu Anda analisa, ternyata tidak bisa ditangani nih di tempat pelayanan Anda gitu ya, maka Anda harus lakukan sistem rujukan ya ke tim kesehatan lain atau ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Kemudian urutan pemijatan ya. Nah, ini tadi ya posisikan pasien ya senyaman mungkin sesuai dengan keinginan pasien. Kemudian nanti ini lebih lebih jelasnya itu kan akan lebih terasa ya pada saat Anda melakukannya ya. Jadi kalau Anda melakukan tindakan akupresur itu kedua-dua bagian itu dilakukan tindakan ya. Ya, kemudian misalnya Anda melakukan kaki sebelah kiri, nanti sebelah kanan juga, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan juga, jadi kedua-duanya ya. Kemudian tadi handuknya kan disiapkan dua nih ya. Bagian yang belum dilakukan pemijatan itu ditutup ya dengan handuk ya. Yang akan dilakukan pemijatan kita simpan handuknya di bawah bagian organ yang akan kita lakukan pemijatan ya. Kemudian kita bersihkan dulu nih ya bagian yang akan kita pijat ya kaki atau tangan ya dengan air hangat yang mengandung cairan desinfektan atau larutan desinfektan atau Anda bisa menggunakan tisu yang mengandung antiseptik ya. Kemudian setelah Anda bersihkan ya Anda keringkan dengan handuk bersih tadi ya yang ada di bawah kaki tadi ya Anda keringkan. Nah, setelah itu Anda lakukan apa namanya pijat ya pemanasan dengan 5 teknik pemijatan dasar ya yaitu menghusap. Jadi ini harus dilakukan ya sebelum Anda melakukan tindakan akupresur ini Anda harus melakukan 5 teknik eh, 5 teknik pijat dasar ini ya mulai mengusap, meremas, menekan, menggetarkan ya dan memukul ya dan melakukan peregangan mulai dari kaki kiri ya klien ya. Nah, ini harus dilakukan sebelum dan sesudah ya. Lakukan pemijatan hingga batas lutut klien dengan menggunakan 5 teknik pijatan dasar. Dilakukan sebelum dan sesudah disesuaikan dengan kondisi klien ya. Tadi misalnya meridian yang kaki itu ada lambung, ada kantung empedu, ada kandung kemih, kemudian ying kaki ada hati, ada limpa, ada ginjal ya. Itu tadi ya harus dilakukan kedua-dua organ termasuk juga tangan ya sesuai dengan eh, tadi ya kedua-duanya diawali dengan kaki kiri kemudian kaki kanan kemudian diawali tangan kiri kemudian tangan kanan semua dilakukan sama ya diawali dari sebelah kiri. Kemudian selesaikan pemijatan pada tangan kanan. Setelah selesai semua bersihkan kembali ya. Kemudian perawatnya cuci tangan sudah jelas ya sebelum dan sesudah. Kemudian apa mungkin saran-saran yang Anda berikan kepada kliennya ya setelah dilakukan pemijatan ya misalnya tadi pasien dengan gastritis gitu ya. Nah, apa sih saran yang Anda sarankan kepada pasien? Ya, mungkin dari pola makannya, mungkin dari manajemen stresnya, ya Anda sudah tahu tuh bahwa gastritis itu disebabkan oleh apa saja. Jadi nanti ketika dia sudah dilakukan tindakan akupresur, Anda lakukan tindakan edukasi, ya mulai dari mungkin dari pola makan, mungkin dari manajemen stres, ya dan seterusnya, mungkin dari perubahan gaya hidup dan seterusnya, ya. Kemudian juga Anda tentukan jadwal terapi berikutnya. Ya, kapan lagi pasien datang untuk melakukan tindakan ya terapi ya atau tindakan akupresur ya. Nah, kemudian ketika pasien udah selesai ya, Anda juga harus mengantarkan pasien ya kapan perlu kita doakan ya pasien itu nggak salah dong kita mendoakan supaya
dengan pelayanan yang Anda berikan itu pasien eh, lebih apa namanya ya, lebih merasakan ya eh, apa namanya pelayanan yang Anda berikan. Jadi eh, coba Anda berikan betul-betul pelayanan yang optimal ya. Jadi bukan berarti dia datang, kamu bayar, udah selesai. Nah, tidak seperti itu perawat yang profesional. Ya, tetapi kalau dia melakukan pelayanan yang profesional itu setelah selesai tindakan, dia berikan edukasi, dia jelaskan nanti kapan pasiennya datang, dia antarkan pasiennya pulang gitu ya, kita doakan juga ya supaya apa namanya pasiennya bisa melaksanakan saran-saran itu dengan baik, sehat kembali gitu ya. Itu akan dirasakan hal yang berbeda oleh pasien ya. Kemudian setelah itu Anda rapikan ruangannya ya, rapikan alat-alatnya ya. Kemudian Anda arsipkan dengan benar dokumentasi pasiennya gitu ya. Nah, itu mungkin SOP terkait dengan tindakan akupresur. Nah, Ibu coba ada yang mau didiskusikan dulu silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Baik, ini sudah maaf. Tadi Ibu sampaikan bahwa 5 gerakan dasar itu harus dilakukan ya. Tadi mulai dari apa itu tindak 5 gerakan dasar itu Ilvan? Mulai dari apa saja tadi 5 gerakan dasar itu? Irfan? Ada Irfan? Ada nggak? Dita? Dita ada? Iya, Ibu. Nah, tadi kan ada 5 gerakan dasar yang harus dilakukan di awal dan di akhir ya. Kita pada saat kita akan melakukan tindakan akupresur. Jadi 5 gerakan dasar itu harus dilakukan terlebih dahulu. Apa saja tadi, Dita? Apa aja tadi, Dita? Baik, Ibu. Yang pertama itu ada eh, meremas, mengusap, terus memukul, menggetarkan, sama eh, menggesek, Ibu. Gesek. Ya. Gimana Hani? Hani, Hani, Hani. Ada Hani? Ada, Bu. Ya, gimana menurut Hani? Tadi sistematikanya udah benar belum tadi yang disampaikan Dita? Iya. Ani gimana tadi yang disampaikan Dita, sistematikanya sudah sistematis belum? Hani, ada Hani? Ajeng, Putri? Ada Ajeng? Ada, Ibu. Ya, gimana menurut Ajeng tadi yang disampaikan oleh 5 gerakan dasar yang disampaikan oleh Dita, itu sudah tepat belum? Atau sudah sistematis Izin, belum? izin belum, Ibu. Belum. Jadi yang sistematisnya gerakannya gimana dulu? Yang izin menjawab, Ibu. Ya. Gerakannya itu yang pertama mengusap, meremas, menekan, menggetar, dan memukul. Dan peragangannya itu mulai dari kaki kiri klien terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Oke, ya bagus ya.
Jadi memang harus dikerjakan sistematis ya. Jadi nggak bisa dulu getar dulu gitu, nggak bisa ya. Harus mengusap dulu gitu ya. Jadi gerakannya itu, gerakan dasar itu harus dilakukan berurutan gitu ya, karena manfaatnya berbeda-beda nih gitu ya. Nah, ini perlu Anda pahami ya. Pada saat Anda akan melakukan tindakan akupresur, kelihatan nggak ya? Yang harus Anda perhatikan yaitu pasiennya eh, tidak dalam kondisi ya, tidak boleh dalam kondisi terlalu lapar, ya terlalu kenyang gitu ya, atau dia lagi dalam kondisi emosinya tidak stabil, ya marah, sedih, khawatir, atau dalam keadaan hamil muda, ya. Kemudian tadi ini ruangan sudah ya. Nah, cara pemijatannya ya tadi ya bisa setelah Anda menemukan titik meridian yang tepat, yaitu timbulnya reaksi pada titik pijat berupa rasa nyeri, linu atau pegal ya. Nah, itu jadi indikator ya ketika Anda oh ini titiknya udah tepat belum. Nah, ketika Anda sudah ukur nih titik meridiannya ya berdasarkan tadi misalnya ST36 ya, ukurannya Anda cari ST36 tuh 3 cun dari lutut, kemudian 1 cun dari tulang tibia misalnya ya, sudah Anda ukur, sudah dapat tuh titik ST36-nya, kemudian dikatakan dia sudah tepat itu titiknya, pasien merasakan nyeri, linu atau pegal ya. Nah, pada saat Anda melakukan penekanan ya, bisa menggunakan jari tadi kata Ibu ya, atau telunjuk gitu ya, atau menggunakan alat ya yang tumpul. Nah, kalau Ibu mah nyamannya menggunakan jari gitu ya, karena kita lebih merasakan gitu sensasinya gitu ya. Oh, kita merasakan tadi gerakannya, kita merasakan keteraturan kita dalam melakukan eh, manipulasinya gitu ya. Nah, itu kemudian tadi sudah tahu ya memanipulasi itu eh, ada yang tonifikasi dan ada yang sedasi ya. Nanti disesuaikan tadi dengan hasil apa namanya hasil dari pengkajian Anda ya. Kenapa tadi kata Ibu harus dilakukan 5 gerakan dasar tadi? Karena masing-masingnya itu berbeda fungsinya ya. Tadi pertama mengusap ya atau efforets ya, mengusap gitu ya. Jadi pada saat Anda melakukan pengusapan itu upayakan tangan Anda itu selalu eh, nyambung gitu ya, berkesinambungan gitu ya pada saat Anda mengusap itu ya. Karena dengan mengusap itu ya, teknik mengusap dengan jari itu akan apa namanya tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot dan ujung-ujung saraf. Jadi tentu sebelum kita melakukan penekanan pada titik, maka area itu harus kita relaksasikan dulu ototnya dan ujung-ujung sarafnya ya. Ketika dia sudah relaksasi, itu harapannya tadi ya aliran darahnya semakin lancar. Jadi harus dilakukan yang pertama mengusap atau efforets ya. Yang kedua meremas tadi ya, petriset ya, diremas ya. Boleh tekniknya meremas itu seperti ini. Ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Meremas itu adalah kalau kita meremas itu akan terjadi pengosongan dan pengisian pembuluh darah vena dan limfe. Sehingga suplai darah akan lebih banyak dibawa ke otot yang sedang dipijat. Jadi itu manfaatnya kita meremas ya. Nah, jadi setelah diremas ditekan ya, menekan ya, ditekan dengan info jari kita atau dengan jari-jari kita gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Menekan ya. Itu meningkatkan aktivitas sel-sel tubuh sehingga aliran darah lebih lancar ke bagian yang terasa sakit sehingga dapat meredakan rasa sakit ya. Itu menekan. Kemudian menggetarkan ya.
Menggetarkan tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki atau memulihkan dan mempertahankan fungsi saraf serta otot. Memukul atau ya, menggetarkan atau vibrasi, kemudian memukul, tujuannya adalah untuk memperkuat kontraksi otot saat distimulasi sehingga berguna untuk mengurangi deposit lemak dan bagian otot yang lembek ya. Jadi masing-masing 5 gerakan dasar itu fungsinya atau tujuannya berbeda-beda ya, sehingga dengan 5 gerakan dasar tadi ya, dengan mengusap, kemudian meremas, menekan, menggetarkan ya, dan memukul gitu ya, ini akan mengoptimalkan ya tindakan akupresur yang akan kita lakukan ya, sehingga membantu dalam mengatasi masalah klien ya. Nah, itu ya kenapa Anda harus melakukan 5 gerakan tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan enggak? Ada yang mau didiskusikan? Ya, ini nadi udah dipelajari belum nadi? Meraba nadi. Udah? Nah, ini lembar ininya ya, lembar pengkajiannya ya untuk level 2 ya. Ini oke. Ada yang mau diklarifikasi atau didiskusikan terkait dengan SOP? Sudah jelas, Ibu. Oke, ya, kita lanjut kepada lembar pengkajiannya ya. Nah, ini biasa data demografinya yang Anda tuangkan, kemudian keluhan kondisi umum klien. Jadi Anda harus tahu nih pasien dalam kondisi yin atau dalam kondisi yang. Itu ya. Kemudian apa saja sih yang perlu Anda tanyakan ya dari kondisi klien itu ya. Apakah klien menggunakan alat pacu jantung? Apakah klien dalam keadaan terlalu haus, terlalu lapar, atau kekenyangan? Ya, apakah klien dalam keadaan kelelahan, ya, terlalu capek, gitu ya? Kemudian, apakah klien sudah tidak tidur lebih dari 1 hari? Kemudian, apakah klien baru saja beraktivitas fisik yang berat? Kemudian, baru saja berjalan jauh? Kemudian, bagaimana keadaan emosi, ya, keadaan emosi klien? Apakah hari itu emosinya tinggi, ya, marah, kemudian baru selesai saja melakukan hubungan badan, atau dalam keadaan demam, atau dalam keadaan hamil 3 bulan pertama, ya, atau sedang hamil lebih dari 3 bulan, ya, apakah kehamilannya klien itu tidak stabil, ya, kemudian apakah klien dalam 3 bulan terakhir baru saja melahirkan dengan perdarahan hebat, ya, kemudian sedang mengalami diare, kemudian apakah bentuk otot klien telah rusak ya, kemudian apakah klien sedang berkeringat hebat dalam keadaan mabuk ya, kemudian baru saja menjalani bedah penggantian ya, kemudian apakah dalam keadaan mual, kembung, dan keempat alat gerak dingin, keadaan mual, kembung, dan keempat alat gerak dingin ya, keempat alat geraknya dingin. Jadi kalau kita raba tuh area-area perifernya teraba dingin gitu ya, tangannya dingin, kakinya dingin gitu ya. Kemudian apakah kalian telah memahami tentang akupresur, kemungkinan yang akan terjadi, dan bagian tubuh dari klien yang akan dipijat ya. Apakah diperlukan tindakan tertentu pada klien sebelum klien dipijat ya. Nah, artinya di sini dari kondisi klien itu Anda harus tahu betul ya secara fisik maupun secara psikologis maupun
kondisi-kondisi yang terjadi pada klien sehingga ini harus menjadi bahan perhatian ya sebelum Anda melakukan tindakan akupresur. Kemudian setelah itu kelainan klien untuk dipijat. Nah, ini baik ya. Apakah setelah Anda kaji tadi ya, anamnesa gitu ya, kliennya, kemudian Anda bisa analisa nih, apakah klien itu baik untuk dipijat atau tidak ya, atau layak untuk dipijat atau menjadi kontraindikasi untuk lakukan tindakan akupresur ya. Kemudian setelah itu, setelah Anda anamnesa, mungkin diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan fisik Anda. Kemudian dari situ Anda bisa menentukan intervensi apa yang akan Anda lakukan. Apakah tindakan Anda nanti akan dilakukan manipulasinya dalam bentuk sedasi atau tonifikasi, gitu ya. Tentu dari situ ya, kalau di perawatan itu kan kita menganalisa ya. Analisa itu eh, terdiri dari apa saja kalau saat Anda menganalisa Fitri Novianti. Fitri Novianti ketika perawat menganalisa itu yang tercantum apa saja kalau kita seorang perawat menganalisa data. Harus ada apa saja, Fitri? Fitri ada? Ada Fitri enggak? Alman? Alman Destrian? Alman? Siap, Bu. Oke, Alman, kalau Alman menganalisa data nih, apa saja yang Alman butuhkan ketika menganalisa data? Untuk penganalisa data yang dibutuhkan Hmm, eh, dalam tentunya yang dibutuhkan di pengkajiannya dulu, Ibu. Pengkajian itu berarti apanya yang dicantumkan, dibutuhkan nih pada saat ini kan pasti analisa data itu setelah Alman mengkaji kan. Nah, setelah dikaji, dianalisa kan datanya, berarti di saat menganalisa itu yang dibutuhkan oleh Alman itu apa aja? Data-datanya, Ibu. Data yang bagaimana? Contohnya yang kalau data anamnesa dari mulai si datanya pasien, Hmm, terus keluhan pasien, hmm, keluhan pasien, yang pengumpulan data dan pengumpulan datanya itu, Ibu, data-datanya. Oke, Alman. Ada lagi? Setelah itu, setelah data apa lagi? Silakan ditambahkan Ahmad Sari Yadi. Tambahkan setelah data ya. Datanya berarti data yang menyimpang kan? Jadi ketika Anda menuangkan data yang menyimpang itu ada datanya yang data objektif, ada yang data subjektif kan? Ya, Ibu, Oke. keluhan pasiennya, Ibu, Keluhan itu kan dari sama data itu kan tadi ya. ya, Kan kalau analisa data itu berarti sudah fokus kita kepada data-data yang menyimpang kan gitu. Jadi tidak lagi kita mengumpulkan data karena kan sudah aktivitasnya ada sudah menganalisa ya. Berarti kita tinggal mengklarifikasi, mengelompokkan gitu ya. Pada saat analisa data itu data mana nih yang menyimpang ya dari nilai-nilai normal gitu kan. Eh, dari nilai-nilai normal sehingga kita kelompokkan datanya gitu ya, mana data subjektif dan mana data objektif ya. Setelah itu, setelah datanya kita kelompokkan, kemudian setelah itu yang kita lakukan apa lagi? menganalisa, Ibu. Iya, Jadi analisa itu apanya? Setelah kita datanya udah ada, sudah kita kelompokkan, ya, data objektif dan data subjektif. Kemudian tahapan berikutnya diapain? Apa yang kita mendiagnosakan, Ibu.
Sebelum diagnosa apa dulu? Kita cari apanya dulu? Eh, teologi, Bu. Apa? Teologi. Etiologi, betul ya, aman ya. Baru setelah itu kita rumuskan masalahnya. Ya, jadi kalau kita belajar di keperawatan holistik ya, atau perawat-perawat holistik biasanya data yang menyimpang itu dinamakan aksis 1. Kalau etiologinya penyebabnya itu dinamakan aksis 2, gitu ya. Nah, yang intervensinya masalahnya itu adalah aksis 3, gitu ya. Nah, jadi nanti dari pengkajian tadi, dari analisa tadi, Anda akan tahu nih masalahnya apa, sehingga intervensi yang Anda akan lakukan itu manipulasi dalam bentuk apa, maka tentu harus tahu juga ya, Anda sebagai perawat nanti eh, pada saat apa namanya di SOP-nya berarti Anda nih titik wajib apa nih yang harus Anda lakukan ya untuk mengurangi keluhan pasien ya. Jadi titik wajibnya harus dituliskan ya dari tanda dan gejala yang dimunculkan oleh pasien ya. Kemudian jadwal terapi berikutnya kan jelas ya, setelah Anda lakukan tindakan, kemudian Anda evaluasi respon pasien, kemudian Anda jadwalkan terapi berikutnya kapan ya. Kemudian tadi ya sebelum melakukan tindakan Anda harus melakukan informed consent ya, artinya persetujuan dari pasien untuk dilakukan tindakan akupresur ya. Umpan balik klien ya, bagaimana kesan klien ya setelah Anda lakukan tindakan akupresur ya. Kemudian apakah klien di lain waktu ya bersedia untuk terapi kembali. Kemudian apakah klien memahami manfaat akupresur ya. Kemudian kapan perlu klien itu mau merekomendasikan terhadap apa namanya tindakan yang kita lakukan kepada saudaranya, kepada koleganya, kepada kerabat yang lain gitu ya, gitu. Kemudian kita juga minta alamatnya ya. Kemudian itu ya SOP sederhana ya. Memang dari pengkajian tindakan akupresur ini tidak selengkap ya Anda melakukan pengkajian pada penerapan kasus-kasus yang dengan pendekatan sistem ya seperti Anda kasus KNB gitu ya. Nah, ini intisari yang data yang perlu Anda kumpulkan ketika Anda akan melakukan tindakan akupresur pada level 2 ya. Nah, minimal ini sudah menjadi atau pertanyaan-pertanyaan ya yang harus Anda gali ya informasinya dari klien ya, sehingga dari situ Anda bisa menentukan tadi ya tindakan akupresur yang akan Anda lakukan seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi. Ada tidak? Cukup. Halo, gimana? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Baik, kalau tidak ada hal yang perlu diklarifikasi lagi, terima kasih pada teman-teman semua atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Dan mohon mahasiswa untuk baca lagi, belajar lagi gitu ya. Jangan pasrah dengan apa yang kita jelaskan, diskusikan hari ini ya. Harus dicari lagi, dibaca lagi ya. Itu saja mungkin teman-teman semua. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, izin